Selamat datang di kawasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan berikut ini adalah induksi keselamatan di kawasan FEB UI. Kawasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memiliki beberapa gedung perkuliahan dan juga gedung dekanat, di mana masing-masing gedung memiliki pintu utama, lift, tangga, dan juga pintu darurat. Diharapkan bagi siapapun di area gedung ini, harap berhati-hati saat melangkah karena berpotensi resiko lantai atau tangga licin. Gunakanlah pegangan tangga saat menaiki atau menuruni tangga. Apabila dalam keadaan darurat seperti gempa bumi, perhatikan hal-hal berikut. Usahakan agar tetap tenang dan jangan panik. Jika memungkinkan, langsung keluar gedung dan berkumpul di area lapangan atau titik berkumpul saat terjadi bencana. Jika tidak memungkinkan karena berada di lantai atas atau jauh dari pintu keluar, disarankan untuk merunduk atau berlindung di pinggir tembok, lindungi kepala dan berpegangan. Setelah goncangan reda, tetap tenang dan segera menuju titik berkumpul. Dan apabila terjadi kebakaran, jika mampu, padamkan api menggunakan apar yang telah disediakan di setiap gedung. Jika tidak mampu, berteriaklah dan nyalakan alarm. Lapor ke nomor darurat Universitas Indonesia ke nomor 787-5602. Jangan berdesakan atau berlarian. Ikuti jalur keluar sesuai tanda jalur evakuasi. Security akan menunjukkan jalur evakuasi terdekat. Pastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal di dalam ruangan. Untuk wanita, lepaskan sepatu dengan hak tinggi untuk memudahkan evakuasi. Dalam keadaan darurat seperti ini, gunakan tangga darurat dan tidak diperbolehkan menggunakan lift. Tetap tenang mengikuti jalur evakuasi hingga ke titik berkumpul, sampai kondisi dinyatakan aman. Demi kenyamanan dan keselamatan bersama, siapapun yang berada di kawasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia wajib mematuhi peraturan yang ada. Berdasarkan keputusan Rektor nomor 1805-SK-R-UI-2011 tentang kawasan tanpa rokok, seluruh warga UI dilarang merokok di dalam lingkungan kampus UI yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Dimohon juga untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEB-UI, is a modern, dynamic, and welcoming campus, a place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hesselmans, I'm from Blanda, and one of the many things I like about Fakultas Ekonomi and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEB-UI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as
With more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FEBUI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FEB to expanding my knowledge. Thank you for Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FEBUI graduates who occupy key positions both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. Part of FEBUI. Be part of FEBUI for a better future. FEBUI, massive campus with great people and unique local food. Association to Advance Collegiate Schools of Business atau disingkat AACSB berdiri tahun 1919 di Amerika Serikat dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan kualitas sekolah bisnis. Dengan moto Engage, Innovate, Impact, AACSB menjadi lembaga akreditasi internasional paling bergengsi. Hanya 5% dari program bisnis dan ekonomi di dunia yang terakreditasi AACSB. Ada 15 standar akreditasi AACSB sebagai pengukuran kualitas institusi secara komprehensif. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi duta mewakili Universitas Indonesia untuk akreditasi AACSB. AACSB menilai FEBUI atas bukti perbaikan berkelanjutan di 15 standar akreditasi AACSB. Proses akreditasi FEBUI menjadi usaha fakultas yang menyeluruh dan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun karena perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan harus dibuktikan dalam periode ajar yang lengkap. Mari kita dukung FEBUI menjadi sekolah bisnis terakreditasi internasional AACSB. Selamat datang di FEBUI, perkuliahan semester ganjil 2021-2022. Perkuliahan masih dilaksanakan secara daring dan semoga kita dapat terus melakukan continuous improvement di semester ini. Saat ini, FEBUI mendapat amanah untuk mendidik 858 mahasiswa S1, di antaranya 612 S1 reguler, 71 S1 ekstensi, dan 175 S1 KKI. Kemudian, 875 mahasiswa pasca sarjana, di antaranya 35 doktoral, 797 magister, dan 43 profesi. FEBUI pada semester genap 2020-2021 meluluskan 1054 mahasiswa di antaranya
643 sarjana ekonomi, 13 doktor, 386 magister, dan 12 profesi. 1054 mahasiswa, termasuk di dalamnya 480 lulusan cum laude. Semangat belajar dan tetap sehat. Salam PJ Dekan Teguh Dartanto, PhD. Kepada para peserta yudisium bahwa acara akan segera dimulai. Untuk itu, kami mohon untuk dapat menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia semester genap 2020-2021, Rabu 8 September 2021. Yang terhormat, Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto, PhD. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Dr. Gede Harja Wasista, CME. Yang terhormat, Ketua Departemen dan Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Iluni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Bendadi H. Pramono. Yang terhormat, orang tua, pendamping, serta peserta yudisium yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya jualah kita bisa hadir di acara yudisium pada hari ini. Untuk mengawali acara, marilah bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipersembahkan oleh Voice of Inspiration, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pemimpinmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa
yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Subur SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bernaung dalam karunia rahmat-Mu, berlindung dalam kebesaran asma-Mu, patuh dalam ketentuan kudrat dan irodah, bersimpuh dan berharap ampunan dalam kasih sayang. Ya Allah, Engkaulah pemilik alam semesta ini. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Maka dengan kemurahan rahmat-Mu yang maha luas, dengan kemuliaan-Mu yang agung, dengan cahaya kesempurnaan dalam sudut-sudut arasy-Mu, berilah kami ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk bekerja dan berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara. Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, jadikan Yudisium sarjana, magister dan doktor Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia adalah sebuah pertemuan yang penuh rahmat. Berikanlah pada para dosen kecerdasan pikiran dan kecerdasan hati, sehingga menjadi hamba-hamba yang taat dan amanah. Berikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia generasi terbaik bangsa ini, mempunyai komitmen kebangsaan di negeri ini, menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebenaran, mempunyai kedalaman spiritual, kedalaman intelektual, dan moralitas akhlak yang luhur dan terukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan susunan acara yudisium pada pagi hari ini. Acara yudisium akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu acara yudisium fakultas dan yudisium departemen. Peserta yudisium akan diminta untuk melanjutkan prosesi di departemen masing-masing dengan menggunakan link Zoom yang akan ditayangkan pada layar Zoom peserta selama acara berlangsung, dan juga akan diberikan melalui chatroom oleh panitia. Hadirin yang kami hormati, bersama kita akan mendengarkan laporan yudisium yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum. Kepada Bapak Dr. Gede Harja Wasista CME, kami persilahkan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta yudisium semester genap tahun ajaran 2020-2021, beserta seluruh undangan. Yang saya hormati Bapak Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia,
Bapak Ibu pimpinan Departemen dan Program Studi di lingkungan FEB UI, dan Bapak Ibu staf pengajar FEB UI. Selamat datang, saya ucapkan kepada para peserta yudisium yang berbahagia dan yang saya banggakan. Izinkan saya mewakili bidang akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyampaikan laporan kelulusan dan prestasi akademik para wisudawan dan wisudawati pada yudisium semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pada yudisium kali ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyatakan kelulusan pada 1054 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari 13 wisudawan dan wisudawati dari program doktor, 386 wisudawan dan wisudawati program magister, 33 diantaranya lulusan program International Joint Degree atau Linkage, dan 2 merupakan warga negara asing dari program Kemitraan Negara Berkembang atau KNB. 12 wisudawan wisudawati program profesi, 496 wisudawan wisudawati program Sarjana Strata 1 reguler, 13 lulusan program Sarjana 1 Strata 1 kelas paralel, 28 lulusan program Sarjana Strata 1 ekstensi, dan 106 lulusan program Sarjana Strata 1 kelas khusus internasional. Pada pagi hari ini, kami secara simbolis menyatakan kelulusan kepada para wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari program studi S1 reguler, S1 paralel, S1 ekstensi, dan S1 kelas khusus internasional. Selanjutnya akan kami sampaikan jumlah lulusan dari tiap program studi. Dan 106 lulusan program Sarjana Strata 1 Ilmu Ekonomi khusus internasional. Dipimpin oleh Bapak Caikal Nuryakin, PhD, kami secara simbolis menghasilkan 94 sarjana ekonomi yang terdiri dari 47 wanita dan 47 pria. Program studi S1 dan di antara lulusan ini 49 orang dinyatakan lulus dengan predikat cum laude khusus internasional. 2. Program Sarjana Strata 1 Ilmu Ekonomi Islam dipimpin oleh Ibu Tika Arundina Aswin, MSc PhD, meluluskan 38 orang sarjana ekonomi yang terdiri dari 19 wanita dan 19 pria. Yang terdiri dari dan di antara lulusan ini 21 orang dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. 49 orang dinyatakan program Sarjana 1, program Sarjana Strata 1 Manajemen, dipimpin oleh Ibu Maria Ulfa, PhD, menghasilkan 169 sarjana ekonomi yang terdiri dari 98 wanita dan 71 pria. Dan di antara lulusan ini 109 orang dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dan di antara lulusan 4 program Sarjana Strata 1 Bisnis Islam dipimpin oleh Ibu Sri Rahayu Hijrahati, sarjana 1, meluluskan 33 orang sarjana ekonomi yang terdiri dari 19 wanita dan 14 pria. Dan di antara lulusan ini 11 orang dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. 98 wanita dan 5 program Sarjana Strata 1 Akuntansi reguler dan paralel dengan dipimpin oleh Ibu Dr. Diah Setianingrum menghasilkan 175 sarjana ekonomi yang terdiri dari 117 wanita dan 58 pria. Dan di antara lulusan ini 92 orang dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dan di antara lulusan 11 orang program Sarjana Strata 1 kelas internasional dipimpin oleh Bapak Isfandiari Jafar SE Master of Social Science. Dengan dipimpin program studi ini meluluskan total 106 sarjana ekonomi yang terdiri atas 8 orang lulusan ilmu ekonomi yang terdiri dari 6 wanita dan 2 pria. Dan 55 orang lulusan manajemen yang terdiri dari 26 wanita dan 29 pria. Serta 43 orang lulusan akuntansi yang terdiri dari 28 wanita dan 15 pria. Atas 106 lulusan tersebut berasal dari jalur 48 orang lulusan dual degree dari University of Melbourne, University of Queensland,
University of Amsterdam, University of Groningen, dan University of Birmingham. 58 orang adalah lulusan single degree. Lulusan S1 kelas khusus internasional ini meluluskan 34 orang berpredikat cum laude. 3 orang dari ilmu ekonomi, 14 orang dari ilmu manajemen, dan 17 orang dari ilmu akuntansi. 15 orang merupakan lulusan double degree dan 19 orang merupakan lulusan single degree. 7. Program S1 Ekstensi Manajemen dipimpin oleh Bapak Helman Arif MM menyatakan kelulusan kepada 10 sarjana ekonomi yang terdiri atas 7 wanita dan 3 pria. Dan di antara lulusan ini, 5 orang dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. 8. Program S1 Ekstensi Akuntansi dipimpin oleh Ibu Nurul Husnah MSAK menyatakan kelulusan kepada 18 wisudawan-wisudawati yang terdiri atas 10 wanita dan 8 pria. Dan di antara lulusan ini, 1 orang dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Sebagai informasi tambahan, predikat cum laude di program ekstensi hanya diberikan oleh FEB UI sesuai kriteria kelulusan di program ekstensi. Tidak dievaluasi secara komprehensif dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, sesuai dengan tradisi kami di FEB UI, kami juga akan mengumumkan capaian prestasi bagi para lulusan di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pertama, lulusan dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK tertinggi. 1. Untuk program studi S1 reguler dan paralel. IPK tertinggi yang pertama adalah Andriana Kusumaningrum dari program studi manajemen dengan IPK 3,97. 2. Ivana dari ilmu ekonomi, program studi ilmu ekonomi dengan IPK 3,96. Yang ketiga, Ruth Brenda Paulina dari program studi akuntansi dengan IPK 3,95. 4. Yuke Fatihatur Rahmah dari program studi ilmu ekonomi Islam dengan IPK 3,88. Yang kelima, Muhammad Rizky Radiani Tiawan dari program studi bisnis Islam dengan IPK 3,77. Untuk program studi S1 KKI, lulusan dengan IPK tertinggi adalah Marvela Esther Kurniawan dari program studi akuntansi dengan IPK 3,93. Untuk program studi S1 ekstensi, lulusan dengan IPK tertinggi adalah Felina Nurfanida dari program studi manajemen dengan IPK 3,74. Yang kedua, lulusan dengan waktu tercepat. Untuk program studi S1 reguler dan paralel, lulusan tercepat adalah Jeffrey Aldi Permana dari program studi manajemen dengan lama waktu kuliah 2 tahun 11 bulan. Untuk program studi S1 KKI, lulusan tercepat adalah Karinska Salsabila Priyatno dari program studi akuntansi dengan lama waktu kuliah 3 tahun. Untuk program studi S1 ekstensi, lulusan tercepat adalah Joshua Gunaido Simuel dari program studi akuntansi dengan lama waktu kuliah 2 tahun 11 bulan. Prestasi yang lain sebenarnya adalah lulusan dengan waktu terlama. Tapi saya tidak akan sebutkan di sini kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membayar biaya kuliah yang lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Akhirnya lulus ya. 3. Lulusan dengan usia termuda. Untuk program studi S1 reguler dan paralel, lulusan termuda adalah Ananda Putri Zafira
dari program studi manajemen yang pada saat lulus berusia 20 tahun 8 bulan. Untuk program studi S1 KKI, lulusan termuda adalah Amira Salsabella Yaser dari program studi manajemen yang pada saat lulus berumur 20 tahun 3 bulan. Dan untuk program studi S1 ekstensi, lulusan termuda adalah Indah Nadia Revora dari program studi manajemen yang pada saat lulus berumur 23 tahun 2 bulan. Setelah lulusan termuda, kita juga memberikan penghargaan kepada lulusan dengan usia tertua. Mengingatkan kita bahwa proses pembelajaran tidak mengenal usia ya. Pada yudisium kali ini, lulusan dengan usia tertua berasal dari program studi S1 ekstensi, yaitu Fiska Wanti Ariska dari program studi manajemen. Nggak apa-apa ya disebutkan umurnya ya. Pada saat lulus, Fiska berusia 34 tahun 3 bulan. Untuk semua wisudawan dan wisudawati dengan predikat IPK tertinggi, kelulusan tercepat, kelulusan termuda, dan kelulusan tertua akan mendapat hadiah dari Paragon. Khusus untuk wisudawan dan wisudawati dengan predikat 5 IPK tertinggi di S1 juga akan mendapat hadiah dari Career Lab. Selain itu, akan ada hadiah juga yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia di acara Yudisium Departemen. Mewakili seluruh staf pengajar, penyelenggara program studi, pimpinan departemen, dan pimpinan fakultas, serta seluruh staf dan karyawan, kami ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Tak lupa mewakili pimpinan bidang pendidikan FEB UI, kami mengucapkan selamat kepada pimpinan departemen, pimpinan program studi, dan staf pengajar maupun karyawan di departemen dan program studi atas kelulusan dari mahasiswa-mahasiswinya ini. Demikian pula kami ucapkan selamat kepada orang tua atau wali dan keluarga yang telah memberikan dukungan pada para wisudawan-wisudawati selama menjalani kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sehingga berhasil dan dinyatakan secara resmi lulus pada hari ini. Jika selama menjalani perkuliahan di FEB UI ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak membuka dan menutup laporan ini dengan pantun karena itu adalah keahlian Bapak Dekan. Demikian laporan dari kami di bidang akademik. Terima kasih, selamat pagi, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gede Harjawasista, CMA. Dan kami ucapkan selamat kepada para penerima hadiah. Hadiah yang diberikan merupakan persembahan dari Bank Rakyat Indonesia, PT Paragon, dan Career Lab. Untuk itu, kami harapkan kepada para penerima hadiah untuk dapat menghubungi departemen dan program studi masing-masing. Hadirin yang terhormat, berikutnya adalah sambutan dari pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kepada Bapak Teguh Dartanto, PhD, kami persilakan. Oke, mungkin untuk perkenalan saya buka sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi demi mematuhi protokol saya akan pakai lagi. Ini untuk melihat wajah ya yang belum kenal. Yang saya hormati para ketua departemen, para kaprodi, dosen, tenaga pendidikan yang hadir di acara yudisium dan yang pasti para mahasiswa peserta yudisium program S1 FEB UI 2021 beserta keluarga. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir di acara yudisium hari ini. Tadi sesuai dengan pesan Pak Wakil Dekan 2, katanya saya harus baca pantun. Sebelum memberikan sambutan saya akan berpantun nih. Bunga cantik, bunga cempaka,
tumbuh dekat Sungai Citarum. Hari ini hari bahagia melihat mahasiswa yudisium. Nah, itu. Selaku pejabat dekan mengucapkan selamat atas kelulusan para mahasiswa S1 FEB UI. Kelulusan adalah penting dalam kehidupan Anda, kehidupan keluarga, dan juga mungkin penting bagi keluarga ya. Juga penting buat Anda. Saya yakin setiap lulusan memiliki cerita masing-masing, senang, sedih, sakit hati, lucu, bercampur menjadi satu. Ada yang lulus seperti jalan tol penuh kemudahan dan juga penuh prestasi, tapi ada yang lulus dengan jalan penuh liku, penuh perjuangan, dan IPK yang pas-pasan, sehingga akhirnya diluluskan saja oleh program studi. Setelah ini teman-teman semuanya akan menempuh jalan masing-masing dalam karir dan kehidupan. Setiap orang memiliki jalan karir dan hidup yang unik dan berbeda. Jadi jangan khawatir, iri dan dengki jika ada teman kalian nantinya yang berlari lebih kencang, lebih cepat dan lebih tinggi dalam karir dan kehidupan. Tapi menurut saya bukan seberapa cepat dan seberapa tinggi perjalanan karir dan kehidupan Anda, tetapi bagaimana Anda menikmati dan melalui perjalanan hidup dan karir Anda. Perjalanan karir dan hidup kadang seperti jalan setapak penuh lubang, kadang terpeleset jatuh, tetapi yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah seberapa cepat dan kuat untuk bangkit kembali. Dan ini mungkin pesan saya, setiap orang punya jatah gagal dalam kehidupan, mumpung masih muda, mumpung masih muda, habiskan jatah kegagalan kalian. Sehingga Anda imun dengan kegagalan dan yang tersisa dalam kehidupan Anda adalah kemudahan dan kesuksesan. Saya harap setiap lulusan memiliki sebuah mimpi, harapan, dan tujuan di masa depan yang hendak dicapai. Hidup tanpa mimpi, tanpa harapan adalah sepi, sunyi, dan mati. Kalau meminjam teman, kalau biasanya orang mengquote dari orang-orang besar, tapi saya mengquote dari teman SMA saya aja. Sebuah kata-kata lucu yang sangat dalam dan mengena. Jika Anda ingin memiliki mimpi, maka tidurlah. Tapi jika Anda ingin mengejar mimpi, maka bangunlah. Tapi jika ingin mewujudkan mimpi, maka Anda bekerja keraslah. Ini adalah sebuah mungkin hanya sekedar joke, tapi menurut saya ini sangat sangat mengena. Apapun mimpi atau harapan teman-teman semuanya, ada 3 hal yang patut teman-teman pegang agar mimpi, harapan menjadi kenyataan. Yang pertama adalah growth mindset. Sebuah pola pikir bahwa kita dapat terus berkembang dengan berbagai tantangan dan kerja keras. Ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset adalah pembelajar sejati, berani mencoba hal-hal baru, berpikiran terbuka, dan menghargai kritik. Dan yang pasti yang ketiga adalah tidak takut gagal, selalu positive thinking. Untuk yang ketiga ini sebenarnya saya termasuk yang jago lah kalau urusan gagal ya. Saya sudah mempraktekkan ini, yang gagal-gagal ini ketika kuliah itu sering ditolak para wanita dengan alasan beda keyakinan. Saya selalu yakin bahwa dia adalah pasangan terbaik buat saya dan calon ibu buat anak-anak saya. Tetapi wanita-wanita itu tidak pernah yakin dengan saya. Nah, tetapi saya terus positive thinking, terus bergerak, terus mencari, akan ada wanita yang mungkin kilaf, terus mau sama saya. Tapi akhirnya saya sukses juga dan beranak 3. Yang kedua, selain growth mindset, kita juga ada yang kita sebut namanya grit. Grit ini adalah sebuah sikap tabah, kokoh, dan pantang menyerah. 2 komponen utama dari grit ini adalah passion. Bagaimana Anda memilih karir atau melakukan sesuatu yang Anda inginkan dan senang untuk melakukannya. Dengan penuh, komponen kedua adalah dengan penuh kegigihan, ketekunan dalam mewujudkan mimpi Anda. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah kepedulian terhadap sesama. Hidup jangan hanya memikirkan diri sendiri, hidup kita bersama dengan orang lain. Luangkan waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya Anda untuk membantu orang lain. Niscaya semesta akan menolong Anda di saat Anda kesusahan.
Amalkan kombinasi dari growth mindset, grit, dan kepedulian terhadap sesama. Maka insya Allah mimpi dan harapan Anda akan tercapai dan Anda dapat melewati perjalanan karir dan kehidupan dengan penuh makna. Mulai hari ini teman-teman semuanya akan menjadi alumni FEB UI 4 tahun atau lebih, atau yang mungkin dia ekstensi kurang dari 2 tahun, maka Anda akan banyak kenangan yang terlukiskan. Tetapi kenangan tersebut akan indah dan lucu pada waktunya, yaitu ketika Anda melakukan reuni 10 atau 15 atau 20 tahun yang akan datang. Suatu saat Anda atau kalian akan tertawa dan tersenyum getir ketika reuni. Dulu teman Anda yang dijadikan target ternyata sudah menikah dengan orang lain, bukan dengan Anda. Walaupun belum menikah, tetap tidak mau dengan Anda. Tapi percaya hal-hal seperti ini akan menjadi lucu dan indah pada waktunya. Kami berharap sebagai alumni FEB UI, teman-teman semuanya tetap memegang teguh nilai-nilai dan nama baik FEB UI dimanapun teman-teman berada. FEB UI akan selalu membutuhkan support dari para alumni agar kami terus berkembang, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Kami mohon doa dan dukungan dari para alumni. Semoga FEB UI dimampukan untuk menyelesaikan tahapan akreditasi EIGSP dan di tahun 2022 tahun depan FEB UI sudah accredited. Ini harapan kami semua. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua atau wali mahasiswa yang telah mempercayakan kepada FEB UI untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada para ketua departemen, kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, iluni, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu kami mengantarkan para mahasiswa lulus di hari ini. Sebelum selesai ini, karena tadi dibuka dengan pantun, maka harus ditutup dengan pantun juga. Malam gelap tanpa cahaya, bulan muncul menerangi. Semoga kalian semua berjaya, tapi jangan lupakan FEB UI. Wallahu muwaffiq ila awak mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Dartanto PhD atas sambutannya. Bagi para mahasiswa, dalam perjalanannya menyelesaikan kuliah, tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus. Sebagian mungkin berjalan lancar tanpa kendala, akan tetapi ada juga sebagian yang lain yang harus berjuang dengan segala upaya untuk bertahan dan menyelesaikan studinya. Hal yang patut kita hargai adalah bahwa setelah melalui perjalanan naik dan turun, sampailah pada akhir perjuangan, yaitu menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Berikut ini akan kami tampilkan video perwakilan mahasiswa yang pantang menyerah dalam menyelesaikan studinya. Mari kita simak inspirasi cerita dari Saudara Zulfikar Akbar Cordova. Pendidikan di Indonesia merupakan kemewahan. Jangankan untuk bisa kuliah, untuk bisa menyelesaikan SMP atau SMA pun tidak semua orang mampu. Saya sendiri sudah 2 kali putus sekolah, ketika saya SD dan ketika saya SMA. Ketika itu, saya sudah banyak mengubur mimpi saya. Bahkan ketika saya memutuskan untuk mengambil program paket C di Sekolah Masjid Terminal Depok, mimpi saya sederhana. Saya lelah hidup di jalanan sebagai musisi, dan saya ingin mendapatkan pekerjaan lain bermodalkan ijazah paket C tersebut. Namun ternyata hidup membawa saya berjalan lebih jauh. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengadu nasib di SBMPTN tahun 2015.
ketika akan ujian, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, kecenderungan hatiku ingin masuk UI. Jika itu memang baik untukku, maka berikanlah. Jika tidak, kuserahkan hidup dan matiku hanya kepadamu. Doa itu saya panjatkan tidak lain karena saya sadar diri untuk seseorang yang sudah membesarkan dirinya semenjak ia kecil, tanpa rumah, tanpa makanan yang cukup, kesempatan untuk bisa kuliah di UI itu sangat kecil. Tapi akhirnya saya menjadi mahasiswa FEB UI. Dulu ketika banyak orang bertanya kepada saya, kenapa saya punya tekad yang sangat kuat untuk bersekolah? Saya menjawab, pendidikan yang baik akan membawa saya kepada masa depan yang lebih baik. Tapi ketika pertanyaan itu datang dari diri saya sendiri, saya perlu waktu untuk menjawabnya. Menjadi mahasiswa UI sama sekali tidak mudah untuk saya. Saya salah mengira. Dulu saya beranggapan bahwa karena saya sudah melewati banyak hal ketika kecil, saya akan dengan mudah menjalani hidup ke depannya. Tapi ternyata semua pengalaman berat di masa kecil itu membawa trauma yang cukup berdampak kepada diri saya. Sehingga mau tidak mau harus saya obati. Dan disinilah perjalanan pengobatan diri saya dimulai. Berat sekali dan berkali-kali saya ingin menyerah. Tapi saya bertemu dengan orang-orang yang bisa memberi saya alasan untuk tidak pernah menyerah. Setelah 6 tahun berkuliah di FEB UI, akhirnya saya menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa saya punya tekad kuat untuk terus bersekolah. Di FEB UI, juga di sekolah-sekolah saya sebelumnya, saya menemukan orang-orang yang bisa menerima diri saya apa adanya, mencintai saya apa adanya, bisa menyadarkan diri saya bahwa saya terlahir berbeda dan oleh karenanya saya memiliki jenis kecerdasan yang berbeda dan oleh karena itu saya harus memaksimalkan apa yang saya punya. Seorang kolega pernah berkata kepada saya, tetap lakukan yang terbaik meski engkau berada di titik terburukmu. Terima kasih kepada siapapun yang saya temui selama saya belajar di FEB UI. Kepala Makara, kantin, di Selasar. Terima kasih karena sudah menjadi alasan bagi saya untuk tidak pernah menyerah. Saya bermimpi FEB UI juga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia bisa menjadi rumah seperti sangkar bagi burung-burung kecil, tempat untuk merumuskan kemana akan terbang dan di mana akan membangun sangkar yang baru. Terima kasih. Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, pada kesempatan ini akan kami tampilkan seorang mahasiswa baru, Saudara Julfikar Akbar. Dia adalah seorang pengamen yang suka ngamen di Jakarta dan di Depok. Dan tahun ini berhasil masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mudah-mudahan Saudara Dodo ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bahwa siapa saja dapat kuliah di Universitas Indonesia.
Semoga setelah menyaksikan video tersebut dapat memberikan inspirasi dan menyemangati kita semua untuk pantang menyerah dalam meraih apa yang dicita-citakan. Beranjak ke acara selanjutnya, sambutan dari perwakilan mahasiswa dengan IPK tertinggi yang akan disampaikan oleh Saudari Andriana Kusumaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Teguh Dartanto selaku PJ Dekan FEB UI, Bapak Gede Harja Wasista selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum, Bapak Irwan Adi Eka Putra selaku Ketua Departemen Manajemen, Bapak Fit Atrison selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Ibu Ansela Hermawan selaku Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Desri Damayanti selaku Ketua Umum Iluni FEB UI, serta teman-teman wisudawan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada pagi hari ini dalam rangka Yudisium Kelulusan Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Walaupun hingga saat ini kita masih berada di tengah pandemi, saya harap seluruh hadirin berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Andriana Kusumaningrum, selaku perwakilan wisudawan dari program studi 1 Manajemen. Suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili teman-teman wisudawan dan menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan salah satu momen terpenting dalam kehidupan saya dan teman-teman wisudawan sekalian. Pada hari ini, kami secara resmi menanggalkan status mahasiswa dan mengemban amanah baru sebagai sarjana ekonomi. Berawal dari cita-cita untuk menempuh pendidikan di FEB UI, hingga kini akhirnya kami menyelesaikan perjalanannya, dan tentunya bukan perjalanan yang mudah. Setelah kurang lebih 4 tahun berjuang menuntut ilmu di FEB UI, kini saatnya bagi kami untuk melanjutkan fase kehidupan yang selanjutnya, baik itu terjun ke dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menebar manfaat atas ilmu dan pengalaman yang telah kami peroleh di FEB UI. Hadirin yang terhormat, saya mewakili teman-teman wisudawan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selama 4 tahun terakhir menjalani pendidikan di FEB UI, saya dan teman-teman memperoleh ilmu pengetahuan dari dosen yang ahli dalam bidangnya, dapat kesempatan untuk menyalurkan minat dan bakat melalui berbagai kegiatan mahasiswa yang didukung oleh fakultas, dan bahkan difasilitasi untuk mengeksplor kesempatan di luar kampus, seperti pertukaran pelajar atau maupun magang. Hal ini membantu saya dan teman-teman untuk mengeksplor dan mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi bekal berharga bagi saya dan teman-teman sekalian untuk menjalani kehidupan pasca perkuliahan. Selain itu, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan kerabat terdekat atas dukungannya secara terus-menerus selama saya dan teman-teman menempuh pendidikan di FEB UI. Hal ini menjadi sumber motivasi untuk kami menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Teman-teman wisudawan yang saya banggakan, saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi yang kita capai hari ini. 4 tahun berlalu begitu cepat hingga akhirnya kita sampai ke titik ini, secara resmi menyematkan gelar baru sarjana ekonomi. Bahkan, kita berhasil melaluinya di tengah kondisi pandemi yang penuh tantangan dan tidak mudah ini. Hal ini telah menempa kita menjadi pribadi yang gigih dan tahan banting ketika dihadapi oleh tantangan lain ke depannya. Hari ini mungkin akhir dari perjalanan pendidikan S1 kita, tetapi hari ini merupakan awal yang baru bagi kita. Awal yang baru berarti tantangan baru, baik itu terjun ke dunia kerja ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Perjalanan kita masih panjang, dan ke depannya belum tentu merupakan perjalanan yang mudah. Akan tetapi, saya percaya, dengan bekal yang kita peroleh selama 4 tahun terakhir di FEB UI dan kualitas diri teman-teman sekalian, saya percaya bahwa kalian akan sukses. Apapun itu nanti pilihan atau jalan yang kalian tempuh pasca perkuliahan.
Pesan saya adalah untuk selalu menebar manfaat dimanapun kalian berada dan buktikan bahwa alumni FEB UI merupakan alumni yang berkualitas, sebagaimana pendahulu-pendahulu kita telah berhasil untuk membuktikan hal tersebut. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para wisudawan dan sampai berjumpa lagi di lain waktu. Demikian sambutan saya selaku perwakilan wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iluni FEB UI yang akan dilakukan secara virtual oleh Sekjen Iluni FEB UI kepada perwakilan mahasiswa. Dengan disematkannya selempang Iluni FEB UI kepada Saudari Andriana Kusumaningrum, menandakan seluruh peserta yudisium telah diterima menjadi bagian keluarga besar Iluni FEB UI. Bersama, kita akan menyaksikan penayangan video profil Iluni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto PhD, Pejabat Dekan FEB UI, Perangkap Wakil Dekan 1, Dr. Gede Harja Wasista, Wakil Dekan 2, para Ketua Program Studi dan Departemen di lingkungan FEB UI, seluruh wisudawan dan wisudawati FEB UI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas izin dan perkenannya sehingga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul secara daring di hari yang bahagia hari ini, yaitu Yudisium Program Sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode September 2021. Pada kesempatan ini, mewakili Ketua Umum Iluni FEB UI, Ibu Destri Damayanti, dan semua pengurus, kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan perkuliahannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat
Dan terima kasih kepada FEB UI karena kembali mencetak lulusan-lulusan terbaik di negeri ini, khususnya di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kami berharap Universitas Indonesia, khususnya FEB UI, dapat terus menunjukkan komitmennya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta ini melalui pembentukan SDM Indonesia yang berkarakter, berkualitas, dan berintegritas tinggi. Para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, setelah bertambahnya pengetahuan dan gelar yang disandang dari Fakultas Ekonomi terbaik di negeri ini, maka tentunya sekarang merupakan kesempatan untuk melesat dari dunia kampus ke dunia karya, untuk berkontribusi bagi negeri yang pastinya berbeda dari dunia kampus. Karya-karya besar kalian sudah dinantikan oleh segenap bangsa dan negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Peran dan kontribusi kita dengan tanpa membedakan suku, agama, daerah, atau status sosialnya juga sangat diharapkan untuk dapat terus memperkuat dan mempersatukan negara serta bangsa tercinta ini. Dalam membaktikan diri ke depan tentu tidak mudah, karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana dampaknya sangat jelas bagi kemanusiaan dan perekonomian. Walaupun alhamdulillah kondisi saat ini telah berangsur membaik, yang ditandai dengan meningkatnya angka terkonfirmasi sembuh, tapi hal ini tetap memberikan dampak dari sisi perekonomian, khususnya bagi Indonesia, yang diperkirakan masih akan tumbuh secara terbatas di bawah dari potensi besar yang dimiliki Indonesia. Situasi yang extraordinary ini telah mendorong adanya perubahan, transformasi perilaku dari seluruh agen ekonomi. Contohnya hari ini, digitalisasi menjadi sangat penting. Seperti apa yang kita lakukan saat ini, biasanya kita yudisium di auditorium kampus tercinta FEB UI, sekarang kita lakukan secara virtual, secara daring, walaupun ini tidak mengurangi kehikmatan dan esensi dari yudisium ini. Di tengah tantangan yang cukup berat tersebut, kita dihadapkan pada peluang-peluang baru agar mampu bertahan dan bangkit kembali di era new normal, disertai usaha maksimal pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi dengan harapan bahwa Indonesia tetap mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan 12.000 US per kapita per tahun sebagai targetnya. Dari sisi modalitas, kita ketahui bersama Indonesia memiliki modal utama bonus demografi di mana sekitar 180 juta penduduk kita berada pada usia produktif, tetapi jumlah penduduk produktif tersebut bukan jaminan bila tidak dikelola dengan baik. Nah, karena itu kita perlu SDM yang unggul, yang berjiwa agile, adaptif, dan inovatif untuk menjawab segala tantangan di masa mendatang, baik di sektor bisnis, pemerintahan, regulator, maupun di akademisi ataupun bidang-bidang lainnya. Rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, selama ini peranan alumni FEB UI terhadap perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Banyak tokoh-tokoh ekonomi alumni FEB UI yang berkiprah di pemerintahan, seperti Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang paling berprestasi di Asia Pasifik, ada Profesor Swahasil Nazara, Wamen Keuangan, Pak Kartiko Wiryoatmojo dan Pak Pahala Mansuri sebagai Wamen Wakil Menteri BUMN, Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior di Bank Indonesia, Pak Dodi Budiwaluyo, Deputi Gubernur BI, dan lain-lain, maupun juga tokoh-tokoh senior seperti Profesor Doro Jaktun Kuncoro Yakti, yang masih aktif mendukung dan memberikan sumbang saran bagi perekonomian Indonesia. Di sisi lain, banyak juga tokoh-tokoh muda milenial, alumni dari FEB UI yang berkiprah di bidang-bidang yang baru, bidang-bidang digital. Seperti misalnya Adrian Gunadi, pendiri dari Investri, yang juga ketua AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan juga Al-Fatih Timur, founder dan CEO platform crowdfunding kitabisa.com. Tokoh-tokoh tersebut dan juga banyak alumni FEB UI lainnya, baik di bidang pemerintahan maupun swasta, telah menyumbangkan pemikiran, karya, dan kerja nyatanya bagi Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap rekan-rekan semua sebagai alumnus baru
dari FEB UI dapat juga terus berkontribusi bagi negara kita tercinta. Salah satu langkah sebagai alumni FEB UI untuk berkontribusi, kita memiliki wadah organisasi yang kita sebut sebagai Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, atau kita kenal sebagai ILUNI FEB UI. Dengan visi untuk periode kepengurusan 2019-2021 ini adalah sebagai penggerak inovasi ekonomi Indonesia. Ini adalah tagline kita sesuai dengan era yang kita hadapi saat ini dan tantangan ke depan. Bagaimana kita bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui inovasi teknologi dan kreativitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. ILUNI FEB UI memiliki 3 misi utama, yaitu jejaring dan kolaborasi, giving back dan kepedulian, serta work-life balance, di mana beberapa wadah kegiatan ILUNI FEB UI ini memang kali ini FEB UI kita kelola seperti korporasi. Kita punya 8 direktorat, seperti tadi sudah ditayangkan di dalam video. Ada direktorat export group sebagai influencer dan ekspor ekonomi, kemudian ada direktorat network dan communication, ini untuk mengembangkan jejaring dan kolaborasi sesama alumni FEB UI, kemudian ada kewirausahaan, digital ekonomi, ekonomi syariah, dan juga work-life balance, karena kita perlu keseimbangan antara kerja dan kehidupan sehari-hari, di mana di sini banyak sekali komunitas-komunitas yang tergabung di dalam work-life balance ini. Kemudian ada kegiatan kepedulian, giving back. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan ILUNI FEB UI antara lain adalah baru saja kita di bulan Agustus kemarin penulisan buku ILUNI FEB UI yang dikoordinir oleh Export Group sebagai sumbangsih perekonomian Indonesia. Ini adalah buku ketiga kita dari ILUNI FEB UI pada bulan Agustus 2021 kemarin. Diluncurkan buku berjudul Indonesia 2045, Gagasan Ekonomi Milenial Melihat Masa Depan. Buku ini berisi gagasan dan pemikiran para ekonom dan praktisi milenial, alumni dari FEB UI angkatan 2000-an. Nah, ini sangat membanggakan bagi kita karena generasi 2000-an juga telah berkiprah, telah berkontribusi untuk menulis buku Indonesia 2045. Dan ini adalah tahun kalian semua, teman-teman sekalian, 2045 kalian yang akan menjadi leaders, Indonesia Next Leaders ada di tangan kalian. Pada tahun lalu kita juga menerbitkan buku yang berjudul Terobosan Baru Atas Perlambatan Ekonomi, dan ini ditulis oleh para ekonom senior. Kemudian kami juga melakukan matchmaker antara alumni yang sudah berada di dunia kerja maupun dunia usaha dengan para mahasiswa yang baru lulus dan ingin berkarir ataupun mahasiswa yang mencari tempat untuk magang. Inovasi ekonomi juga dikedepankan oleh para alumni melalui Wakafia. Wakafia ini dari Departemen atau dari Direktorat Ekonomi Syariah menjadi penggerak dan penerapan teknologi di bidang digital ekonomi. Dan kita harapkan dapat berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan ekonomi kreatif. Ini adalah platform wakaf produktif, ya, Wakafia. Kemudian kita ada berbagai kegiatan gathering, antara lain breakfast forum. Biasanya ini kita lakukan secara fisik, tetapi sekarang kita lakukan secara virtual. Untuk breakfast forum ini setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada dari grup jaringan bisnis sesama alumni, JARBIS, sebagai kesempatan sharing dan menambah pengetahuan di antara para alumni. Kemudian tadi di Direktorat Work-Life Balance, kita banyak sekali komunitas. Dengan ini kita juga mengundang teman-teman untuk bergabung ke komunitas kita. Ada komunitas runners, namanya FEUI Runners. Kemudian ada komunitas GOES, namanya Zero Sixers, mengambil angka 06 dari nomor mahasiswa kita. Kemudian ada golf di IFGC, ada sepak bola dan futsal yang tergabung di Yellow Force, ada basket, kemudian ada diving. Diving ini yang terbaru ya, namanya FEUI Bubbles.
dan minat-minat lainnya untuk memperluas jejaring dan mendapatkan kesempatan kolaborasi. Ini sangat baik sekali karena memang di sini lintas angkatan dan lintas generasi bergabung di dalam komunitas sesuai dengan bidang minatnya. Kemudian ILUNI juga bekerja sama dengan pihak ketiga, baik bank, aset manajemen, maupun para donatur, dengan pendekatan crowdfunding, digalang dana melalui Direktorat Business Development untuk membiayai kegiatan giving back. Ini adalah kegiatan sosial, diantaranya adalah kita memberikan beasiswa, yang saat ini kita sudah mencapai lebih dari 500 penerima beasiswa. Dan beasiswa ini tidak hanya untuk di UI, tapi juga di berbagai tempat lainnya di Indonesia, serta bimbingan belajar mengejar UI. Nah, setiap tahun kita mengadakan bimbingan belajar mengejar UI, dan tahun ini ada 2 alumni yang masuk ke dalam FEB UI dari bimbingan belajar tersebut. Gotong royong galang dana sebagai upaya turut berperan membantu mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Melalui platform kitabisa.com telah terkumpul dana yang cukup masif dari alumni serta masyarakat umum untuk membantu pihak-pihak yang berjuang menghadapi pandemi ini seperti tenaga kerja kesehatan, tenaga pemakaman, ambulans dan relawan, dan juga kegiatan ini kita galang untuk kegiatan bakti sosial yang lainnya. Giving back ke kampus tercinta FEB UI, insya Allah di bulan September 2021 ini akan selesai renovasi 3 ruangan sebagai sumbangsih dari ILUNI FEB UI. Kita merenovasi 3 ruangan, auditorium, kemudian ruangan MOOC, dan yang akan dipergunakan nanti untuk perkuliahan secara online, dan juga menggalang partisipasi dari sponsor serta angkatan-angkatan lain, angkatan-angkatan alumni yang berpartisipasi, mengambil peran dan bagian untuk merenovasi ruangan-ruangan lainnya. Ini kita tujukan untuk memberikan fasilitas yang bagus, dan tentunya juga nyaman bagi mahasiswa, para dosen, dan akademisi lainnya. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan dan bermanfaat bagi para alumni FEB UI melalui ILUNI ini. Oleh karena itu, kami mengundang dan mengajak para wisudawan hari ini untuk menjadi bagian dari ILUNI FEB UI dengan cara kunjungi website di www.ilunifebui.org serta sosial media kami di @ilunifebui. Akhirnya, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas kelulusan kalian semua. Berbanggalah menjadi lulusan dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan Asia. Selamat berkarya dan berbakti bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Selamat bergabung di ILUNI FEB UI. Kami tunggu kehadiran dan partisipasinya di kegiatan-kegiatan ILUNI FEB UI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bendadi H. Pramono atas sambutannya. Dan kami sampaikan kembali bahwa ILUNI FEB UI telah menerbitkan buku ketiga dengan judul Indonesia 2045, Gagasan Ekonomi Milenial Melihat Masa Depan, yang ditulis oleh 15 alumni FEB UI, ekonom, dan praktisi milenial angkatan 2000-an. Buku tersebut bisa didapatkan melalui toko Makara 06 di Tokopedia dengan harga Rp95.000. Dan tidak lupa juga kami ingatkan kepada seluruh peserta yudisium setelah acara ini untuk bisa mendaftar menjadi anggota dari ILUNI FEB UI. Dan berikut kami tayangkan tata cara untuk menjadi anggota ILUNI FEB UI.
Baiklah, berikut kita akan saksikan ucapan selamat kepada para peserta yudisium dari pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan dan keluarga wisudawan di program studi S1, S2, S3, dan profesi di FEBUI. Alhamdulillah kita ucapkan bahwa kalian semua sudah lulus tepat waktu atau lulus tepat pada waktunya. Setiap dari kalian akan memilih jalan masing-masing di karir dan kehidupan. Tetapi saya sampaikan kepada kalian bahwa hidup bukan sekedar ada, tetapi ada artinya. Saya berharap kalian selalu menebar kebaikan dan kebermanfaatan kepada semuanya, kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi, selamat untuk para wisudawan, jaga nama baik dan integritas dan alma mater FEBUI dimanapun kalian berada. Tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada peserta yudisium semester genap 2020-2021. Selamat atas kelulusannya, selamat berkarya, selalu jaga nama baik alma mater, selalu jaga integritas Anda, tetap sehat dan tetap semangat. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda dalam menyelesaikan program pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami sangat berharap proses pembelajaran dan ilmu yang telah Anda peroleh selama berada di FEBUI bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang Anda miliki dan bermanfaat bagi Anda untuk berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Sekali lagi, selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Selamat untuk Anda semua. Mewakili Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, sarjana, magister, dan doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Semoga momen penting ini menjadi awal bagi keberhasilan, prestasi, dan kontribusi Anda di masa mendatang. Sekali lagi, selamat untuk terus berkarya. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, terutama yang berasal dari program studi di bawah Departemen Akuntansi, baik itu di jenjang S1, S2, dan S3. Semoga pengalaman yang telah dijalani selama menjalani studi itu menjadi sesuatu yang indah, dikenang, dan menjadi bekal untuk langkah selanjutnya. Saya ingin berpesan agar Anda semua lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dapat selalu menjaga nama baik alma mater dimanapun nanti Anda berada. Terima kasih. Ucapan selamat kepada para peserta yudisium dari mahasiswa baru Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Halo semuanya, nama saya Aryandika Pratama dari jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2021. Saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusan kakak-kakak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Angkatan 2017 dan angkatan-angkatan sebelumnya. Semoga dengan kelulusan ini menjadi langkah awal kakak-kakak sekalian untuk berkarir dan juga berkontribusi, tidak hanya untuk daerah, tapi juga untuk Indonesia, bahkan dunia. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Halo kakak-kakak semua, aku perwakilan dari manajemen 2021 ingin mengucapkan happy graduation, selamat atas kelulusannya untuk kakak-kakak FEBUI 2017 dan kakak-kakak angkatan sebelumnya yang lulus pada tahun ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat
bermanfaat, dan berguna untuk kehidupan selanjutnya. Sukses selalu kakak-kakak. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Aulia. Saya perwakilan dari akuntansi 2021 mengucapkan selamat dan sukses untuk kakak-kakak FEB UI angkatan 2017 dan kakak-kakak angkatan sebelumnya yang lulus pada tahun ini. Semoga kakak-kakak semua bisa menjadi orang yang sukses, bisa meraih mimpi dan cita-citanya masing-masing, dan semua ilmu yang kakak-kakak dapatkan dari FEB UI bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, saya Ami dari perwakilan Ilmu Ekonomi Islam 2021 mengucapkan happy graduation untuk kakak-kakak semua. Semoga ilmu yang kakak peroleh dari FEB UI ini dapat direalisasikan ke kehidupan nyata guna membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Halo kakak senior semuanya, perkenalkan saya Gina Firsya. Saya ingin mewakili segenap jurusan Bisnis Islam Angkatan 2021 untuk mengucapkan selamat atas kelulusan kakak FEB UI di tahun 2021 ini. Perjuangan selama kurang lebih 4 tahun terbayar sudah saat kuncer toga yang dikenakan sudah berpindah. Dan kami berharap semoga ini menjadi awal yang baik untuk meniti karir dan kesuksesan kakak-kakak di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Saksikan acara Yudisium semester genap 2020-2021. Untuk selanjutnya, para peserta dapat melanjutkan prosesi Yudisium di departemen masing-masing melalui link Zoom yang telah dibagikan oleh panitia. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada para pemberi hadiah, yaitu Bank Rakyat Indonesia, PT Paragon, dan Karir Lab. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.